Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih dalam Tuhan yang saat ini ada di rumah. Selamat bergabung dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Syukur kepada Tuhan dalam situasi yang tidak menentu ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, kita diberi kesempatan untuk boleh membangun ibadah keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan menjaga kita. Baiklah, kita satukan hati untuk membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Mengawali persekutuan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 400. Kita pujikan ayat 1, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita, serta mendengarkan uraian kebenaran Alkitab. Sebelum kita membaca, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dengan membawa seluruh rasa syukur atas kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan setiap saat, kami menghimpun diri untuk membangun ibadah keluarga. Kiranya Tuhan sendiri hadir dengan mencurahkan Roh Kudus pada kami sekalian, dan biarlah kami menerima berkat damai sejahtera-Mu. Bapa di surga, jika sebentar lagi kami akan baca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah roh hikmat bijaksana Tuhan menyertai kami. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu saudara kami, Ibu Pujiastuti, yang Kau percaya untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang mendengarkan boleh mengerti dan memahami, sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita malam hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 10 sampai 25. Yang demikian bunyinya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan rumah-rumah penuh
berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuh dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang benar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya di depan mata kita, tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia memberikan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini telah membaca firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai 25. Yang menjadi nats pada malam hari ini terambil dari ayat 13 yang demikian firman-Nya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tema ibadah keluarga pada malam hari ini adalah ingat dan waspada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendaki gunung yang cukup tinggi, yang berangkatnya pada malam hari pukul 24.00 waktu setempat. Untuk mencapai puncak gunung tersebut, saya harus naik unta dan dilanjutkan dengan jalan kaki. Jalan yang saya lewati, jalan yang kecil, bebatuan, dan kanan kirinya kadang tampak jurang. Dalam perjalanan seperti ini,
Apa yang harus kita lakukan? Berselfie, berfoto, membuat video, atau ingat dan waspada? Memang ternyata ada teman-teman yang berselfie dan membuat video. Akan tetapi ada juga yang memilih ingat dan waspada, karena untuk sampai ke puncak gunung tersebut medannya cukup berat. Kita selalu ingat kepada Tuhan, mohon keselamatan supaya selamat sampai di tempat tujuan. Dan selalu waspada supaya tidak jatuh dari unta yang tubuhnya cukup tinggi, sehingga kalau kita jatuh dari unta pasti akan sakit karena kena bebatuan. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini, banyak godaan dan cobaan. Kalau kita tidak ingat dan waspada, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Kekayaan, pangkat, derajat bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kalau kita sudah diberi cukup berkat oleh Tuhan, maka kita harus memanfaatkan berkat yang telah Tuhan beri kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dalam bacaan malam hari ini menggambarkan bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang berkembang dan tinggal di tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Karena cinta Tuhan, bangsa Israel penuh berkat. Bangsa Israel selalu dilindungi, diawasi, dibimbing oleh Tuhan pada saat di padang gurun, sehingga memperoleh keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu, sebelum sampai di tanah Kanaan, Tuhan melalui Nabi Musa memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Jika kamu sampai di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madunya, penuh kebun anggur, penuh kebun zaitun, akan tetapi ingat, jangan sampai kamu melupakan Tuhan yang telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jangan menyembah Allah lain karena Allah itu pencemburu. Dengan perkataan ini, Tuhan ingin agar bangsa Israel selalu ingat dan setia menyembah Tuhan, karena Dia telah diberkati. Dia telah menerima kondisi yang baik, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Begitu pula dengan semua kehidupan kita. Jangan sampai kita ikut carut-marutnya dunia. Kita harus ingat dan waspada di saat suka maupun duka.
Marilah kita selalu setia kepada Tuhan, selalu ingat dan waspada, agar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, dan kita bersama menanggapi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 66 bait ke-1 dan ke-2, di gunung dan di lurah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2 sambil kita menyerahkan persembahan. Hidup kita yang benar. Haruslah
Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, sungguh kami berterima kasih atas kebenaran firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu akan semakin memberikan kesegaran bagi rohani kami, yang pada gilirannya akan semakin memperkuat iman percaya kami. Bapa di surga, pada saat ini kami teringat akan keadaan bangsa dan negara kami yang sedang berusaha keluar dari pandemi COVID-19. Berikan kami pertolongan agar situasi ini segera berlalu dari bangsa kami. Agar seluruh rakyat Indonesia dapat beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anak kami boleh bersekolah dan belajar secara tatap muka. Dan kami boleh bekerja serta boleh beribadah. Kami juga serahkan para tenaga medis dan petugas yang terlibat di dalam penanganan pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam melaksanakan tugas yang berat ini. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu, warga jemaat yang sedang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Tuhan memberikan kelepasan dan kelegaan. Bapa, kami serahkan juga para adiuswa, kami serahkan saudara kami yang kesehatannya terganggu ataupun sedang dalam pemulihan kesehatan. Yang kami tahu seperti Ibu Wikaningsih, Ibu Arbiatun Winoto, Bapak Kelly, Ibu Juwariah Sutanto, dan Bapak Tulus Arwan. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, melawat, menyembuhkan, memberikan kesehatan, menguatkan serta menjaga mereka. Kami juga teringat akan program gereja-Mu ke depan ya Bapak. Tata dan beri kemampuan kami untuk melakukan. Tuhan juga memberikan kemampuan kekuatan pada hamba-Mu, majelis jemaat, agar dalam pelayanannya senantiasa dilakukan dengan penuh sukacita dan berkat-Mu menyertainya. Bapa di surga, kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami himpun. Kiranya Tuhan menyucikan agar dapat kami pakai sebagai sarana pelayanan di gereja kami. Berkati tangan-tangan yang telah terulur. Demikian ya Bapa, seluruh rangkaian doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tutup ibadah kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Berkat, Yesus Kristus Sang Sumber Cinta Kasih dan Pengharapan, Roh Kudus dengan kuasanya menyertai jemaat kita, menyertai bangsa kita, mulai hari ini sampai selamanya. Amin.